Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Lolar Anadewi Huta Suhud. Saya salah satu mahasiswi di Politeknik Negeri Medan, Prodi Akuntansi Keuangan Publik. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengendalian internal, di mana materi yang akan saya bahas yang pertama adalah pengendalian internal, yaitu definisi dan tujuannya. Yang kedua ada komponen pengendalian internal, yang ketiga ada prinsip pengendalian internal, yang keempat ada kendala pengendalian internal, dan terakhir ada jenis-jenis resiko. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama mengenai pengendalian internal. Apa sih definisi dari pengendalian internal itu sendiri? Nah, pengendalian internal itu dapat diartikan sebagai proses yang dilaksanakan oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen dan personalia lainnya yang dirancang untuk memberikan assurance atau keyakinan yang memadai tentang capaian atas tujuan-tujuan yang berkenaan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Untuk itu, pengendalian internal sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, di mana tujuannya itu yang pertama adalah operational objective, dapat dikatakan sebagai tujuan operasional, yaitu berkaitan dengan keefektifan dan keefisienannya kegiatan suatu entitas atau perusahaan, termasuk tercapainya sasaran operasional dan keuangan, serta pengamanan aset terhadap kerugian. Yang kedua, reporting objektif, yaitu dapat dikatakan sebagai tujuan pelaporan, di mana hal ini berkenaan dengan pelaporan keuangan internal dan eksternal, serta pelaporan dan keuangannya. Dan tujuan yang terakhir yaitu compliance objektif, yaitu tujuan dari ketaatan, di mana hal ini berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan suatu entitas tersebut. Materi berikutnya yaitu mengenai 5 komponen pengendalian internal menurut KOSO. Nah, yang pertama itu ada control environment atau dapat diartikan sebagai lingkungan pengendalian, di mana lingkungan pengendalian akan menciptakan suasana di mana karyawan dapat melakukan kegiatan dan tanggung jawabnya sesuai dengan porsinya masing-masing. Di mana lingkungan pengendalian merupakan suatu landasan di atas sistem pengendalian internal itu sendiri yang dibangun dan dijalankan untuk mencapai tujuan strategis, menghasilkan pelaporan keuangan yang diandalkan, untuk mentaati peraturan dan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mengamankan aset dari perusahaan. Yang kedua ada risk assessment atau dapat diartikan sebagai penilaian risiko, di mana definisi penilaian risiko menurut KOSO itu sendiri merupakan kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi dan berpengaruh buruk terhadap capaian tujuan-tujuan organisasi, di mana penilaian risiko akan meliputi proses yang dinamis dan berulang-ulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang berdampak terhadap tercapainya suatu tujuan. Dalam perumusan risk assessment, terdapat dua istilah. Yang pertama, identifying the risk dan assessing the risk. Di dalam identifying the risk, dapat diartikan sebagai risiko apa saja yang bisa mengancam tujuan organisasi, dan assessing the risk yaitu untuk mengetahui seberapa probabilitas yang terjadi antara peristiwa yang akan menjadi ancaman dan seberapa besar ancaman itu dapat mempengaruhi tujuan-tujuan dari organisasi itu sendiri. Kemudian terdapat control activities atau kegiatan pengendalian, di mana kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diambil direksi ataupun dewan komisaris, manajemen maupun personalia dalam menangani suatu resiko dan meningkatkan potensi atas tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan. Nah, contohnya itu adalah dengan melakukan pemisahan tugas, otorisasi, serta pengendalian atas pengelolaan dari perubahan yang dilakukan di dalam perusahaan. Kemudian ada information dan communication atau informasi dan komunikasi, di mana informasi bermutu tinggi harus dikomunikasikan secara tepat, di mana komunikasi bukan saja dengan pihak-pihak di dalam organisasi, namun juga terhadap pihak-pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok barang, maupun auditor eksternal, di mana teknologi informasi memainkan peran penting dalam informasi dan komunikasi. Yang terakhir ada monitoring activities atau dapat diartikan sebagai kegiatan pemantauan, di mana kegiatan ini akan mengendalikan secara langsung kegiatan-kegiatan di dalam perusahaan, di mana monitoring dirancang dan dijalankan dengan benar, maka akan mendapat manfaat karena monitoring akan memungkinkan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah internal tepat waktu, menghasilkan informasi yang lebih akurat dan terpercaya, menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, dan dapat menerbitkan sertifikasi ataupun asersi secara periodik mengenai keefektifan pengendalian internal.
Pembahasan selanjutnya mengenai 17 prinsip pengendalian internal, di mana prinsip-prinsip ini dibagi berdasarkan komponen pengendalian internal. Di mana komponen pertama terdapat control environment atau lingkungan pengendalian internal. Terdapat 5 prinsip. Yang pertama itu ada komitmen integritas, yaitu menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua ada pengawasan, yaitu melaksanakan tanggung jawab terhadap pengawasan. Yang ketiga ada struktur, yaitu menciptakan suatu struktur, wewenang dan tanggung jawab. Yang kelima komitmen terhadap kompetensi, yaitu menunjukkan komitmen terhadap kompetensi. Yang kelima akuntabilitas. Dan komponen yang kedua yaitu ada risk assessment atau penilaian risiko. Terdapat prinsip yang pertama yaitu tujuan yang tepat, yaitu menentukan tujuan yang tepat dalam suatu organisasi. Yang kedua menganalisis risiko, yaitu melakukan identifikasi dan melakukan analisis terhadap risiko-risiko yang ada. Yang ketiga melakukan penilaian terhadap fraud risk atau risiko fraud. Yang keempat ada menganalisis perubahan, yaitu melakukan identifikasi dan melakukan analisis terhadap perubahan penting. Yang komponen yang ketiga terdapat control activities atau dapat disebut sebagai kegiatan pengendalian, di mana prinsip yang pertama yaitu mengembangkan pengendalian, di mana manajemen harus memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian. Yang kedua mengembangkan pengendalian umum, yaitu pengendalian umum terhadap teknologi. Yang ketiga kebijakan, yaitu menyebarkan peraturan tersebut menjadi suatu kebijakan ataupun suatu prosedur di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian terdapat information dan communication, yaitu prinsip yang terkandung di dalam komponen yang keempat ini. Ada informasi yang relevan, yaitu menggunakan informasi yang relevan dalam setiap penugasannya. Komunikasi internal, komunikasi eksternal, serta yang terakhir komponen monitoring activities atau dapat disebut sebagai kegiatan pemantauan. Yang pertama prinsipnya itu melakukan evaluasi, yaitu melakukan evaluasi berkelanjutan dan melakukan evaluasi terpisah terhadap setiap penugasan yang telah dilakukan. Dan prinsip yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil, maksudnya itu memaparkan hasil evaluasi terhadap hasil-hasil penugasan, baik itu kekurangan ataupun kelebihannya. Kendala pengendalian internal, di mana kendala ini terdapat 4 kendala. Yang pertama itu ada kesesuaian tujuan, di mana kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan merupakan prakondisi bagi pengendalian internal, di mana tujuan yang semula dibuat akan menjadi dasar dari aturan pengendalian internal yang kemudian akan diubah ataupun berubah. Kemudian ada kesalahan, di mana kesalahan ini berasal dari karyawan ataupun dari manajemen. Dapat juga terdapat dari kesalahan sistem ataupun penginputannya itu sendiri. Nah, untuk itu perlu adanya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dari setiap sumber daya manusia di dalam perusahaan. Yang ketiga ada kesalahan pemimpin, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh pemimpin ataupun manajemen puncak terhadap aturan-aturan yang berlaku umum di perusahaan. Yang terakhir persekongkolan, yaitu kerjasama yang tidak sehat yang dapat merugikan perusahaan antara manajemen, pegawai ataupun pihak ketiga yang merugikan perusahaan secara besar-besaran. Pembahasan terakhir mengenai jenis-jenis risiko. Terdapat 3 jenis risiko. Yang pertama itu adalah inherent risk atau risiko inherent, yaitu suatu ukuran yang dipergunakan oleh auditor dalam menilai adanya kemungkinan salah saji yang material. Kemudian ada controllable risk atau risiko kontrol, yaitu ukuran penetapan auditor akan kemungkinan adanya kekeliruan ataupun salah saji di dalam segmen audit yang melampaui batas toleransi yang tidak dapat terdeteksi. Yang terakhir ada residual risk, yaitu risiko yang tetap ada setelah manajemen telah merespon risiko. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengendalian internal. Saya ingin meminta maaf apabila terdapat penyampaian dari kata-kata saya yang kurang pas ataupun yang salah. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih terhadap teman-teman yang telah menonton video saya.